Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Dokter Sawit. Kali ini kita akan membahas mengenai budidaya kelapa sawit dengan judul "Mungkinkah perkebunan kelapa sawit bebas pestisida?" Wah, ini. Jadi kenapa ini ada pertanyaan ini bebas pestisida? Karena pestisida ini kan mempunyai efek negatif, jadi efek terhadap kesehatan maupun terhadap lingkungan ekologi. Makanya perlu dibatasi, digunakan seminimal mungkin. Tapi pertanyaannya apakah mungkin? Wah, gitu. Jadi kita ini kan arahnya ke green agriculture yang kalau bisa bebas pestisida atau organik. Jadi pemirsa sekalian yang berbahagia, jadi ini di perkebunan kelapa sawit itu dari pembibitan sampai tanaman tuang itu sekarang tidak lepas dari adanya hama dan penyakit maupun gulma ya. Nah, jadi penggunaan ini sudah dari pembibitan sudah dipakai. Penyemprotan dengan knapsack sprayer di pembibitan itu awal-awal sudah digunakan. Nanti di TBM penyemprotan dengan mist blower, ini ada hamanya. Kemudian nanti tanaman sudah lebih dari 7 tahun pakai fogging. Kemudian lebih tinggi lagi injeksi batang ataupun infus. Semua ini menggunakan pestisida. Nah, jadi belum lagi kita pembahasan mengenai herbisidanya. Jadi ini sudah dipakai di hampir semua step penanaman kelapa sawit. Nah, ini prakteknya tadi yang kita ceritakan tadi. Ini sudah dilaksanakan dan digunakan untuk teknis budidayanya. Demikian yang ini injeksi batang maupun infus akar. Nah, ini praktek yang sudah dilaksanakan. Oleh karena itu ya penggunaannya itu sangat luar biasa. Jadi kalau kita zaman dulu ada buku hijau itu. Nah, sekarang bisa dilihat di pestisida ID, itu bisa dilihat berapa jumlah herbisida, insektisida, fungisida. Itu yang terdaftar, yang tidak terdaftar kan yang untuk bukan penggunaannya lagi gitu kan lebih banyak lagi. Nah, ini artinya apa? 60% itu herbisida yang dipakai, insektisida 20%, fungisida itu 10%. Itu kan sangat banyak. Nah, jadi dampak yang bisa ditimbulkan dengan pestisida ini apa? Ini bagi pekerja, bagi konsumen, sosial ekonomi, lingkungan. Nah, itu untuk tanamannya bisa fitotoksik, untuk hamanya resistensi dan resurgensi, bisa terkena organisme non target dan lain-lain. Inilah dampaknya. Jadi untuk mengatasi itu semua sudah dipakai sistem, yang dipakai adalah pengendalian hama terpadu. Jadi dengan menggunakan tidak asal semprot, tidak asal dipakai terus, ada prinsip-prinsipnya. Yaitu prinsipnya apa? Pakai ambang batas. Nah, yang dicatat, nah, jadi ada ambang ekonominya. Kemudian teknik lain juga diusahakan, tidak hanya kimiawi maksudnya, ada kultur teknis. Kemudian dari sistem PHT ini yang backbone-nya itu adalah monitoring. Jadi dimonitor, tidak asal disemprot-semprot aja gitu. Ada monitoringnya. Baru pengendalian yang lain-lain, mekanik, biologi didahulukan kalau bisa, dan kimiawi itu diletakkan pada posisi terakhir. Jika tidak ada yang lain baru pengendalian kimiawi. Kimiawi pun nanti harus diatur supaya yang lebih hijau, lebih green agriculture tadi, tidak broad spectrum, kemudian yang lain-lain nanti kita bahas. Selanjutnya, nah ini tadi acuannya. Jadi untuk tidak asal semprot tadi ada namanya ini yang populasi hama, dinamika populasinya kan ada naik turun. Jadi kalau
masih di bawah ambang ekonomi tadi populasi, yaitu kita harus proaktif penggunaan pengendalian hayati dan lain. Tetapi kalau jika sudah di atas ambang ekonomi, artinya sudah mulai merugikan, harus reaktif. Nah, dengan tindakan pengendalian kimiawi biasanya kan begitu. Jadi kita menghindari ledakan OPT ke waktu proaktif, dan kalau sudah di atas itu harus kita tekan hingga di bawah ambang ekonomi. Nah, inilah keuntungan pengendalian hayati. Jadi ini lama, tidak resisten, tidak ada efek sampingnya. Tapi kelemahannya adalah lama, dan orang kebun menyebutnya lama, belum tentu hasilnya. Nah, dan memerlukan pengawasan para ahli. Jadi inilah tadi mengapa menjawab pestisida itu apakah memang harus dikurangi dan supaya tepat penggunaannya. Jadi ini tadi yang saya bilang, karena ekosistemnya monokultur, makanya dari awal itu harus dikurangi menuju ke arah kanan, yang dari broad spektrum menjadi selektif, dan PHT tadi sangat spesifik. Inilah itu tadi, ada dulu long residual, sekarang short residualnya, kemudian cari yang ramah lingkungan. Kemudian sistem dulu kontak, kemudian sistem perut, kemudian ada sistem eladibius yang tidak mati. Jadi ini usaha-usaha untuk mengurangi penggunaan pestisida di perkebunan kelapa sawit. Nah, ini jadi aplikasinya adalah monitoring, contoh saja ya, untuk ulat pemakan daun kelapa sawit. Jadi ya diamati monitoring populasi ulat pemakan daun kelapa sawit tadi, populasi kritisnya berapa. Jangan asal disemprot-semprot aja. Nah, gitu. Jadi kalau di atas ya baru dikendalikan tadi yang reaktif tadi. Kemudian evaluasinya bagaimana, perlu pengendalian ulang atau tidak, nah, begitu. Jadi ini terakhir padat populasi kritisnya ini untuk ulat pemakan daun kelapa sawit. Ada yang 5, ada yang misalnya 10 ya, pokoknya 5 udah tegas dikendalikan. Ada yang 20, ini berdasarkan kemampuan memakan. Jadi kalau makannya lemah ya populasinya tinggi ya masih bisa lebih ditolerir. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita dalam berbudidaya kelapa sawit sehingga lebih ramah lingkungan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.